Baik, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melaksanakan perkuliahan kita secara daring, ya. Dan pembahasan kita kali ini mengenai masalah penelitian. Nah, jadi salah satu inti dari persoalan penelitian itu sendiri adalah bagaimana kita menemukan masalah. Nah, berbicara mengenai masalah penelitian, berarti kita berbicara mengenai apa alasan utama yang mengharuskan kita melakukan penelitian tersebut. Berarti ada landasan ya yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Jadi bukan sekedar misalkan karena kita lagi galau, karena apa? Karena dari proses penelitian itu tahapan-tahapannya harus dengan sistematis ya, dan kemudian hasil yang di outputkan nanti itu adalah objektif. Nah, sehingga betul-betul harus direncanakan dengan baik yang dimulai dari tahapan penemuan masalah. Nah, kemudian juga yang menjadi pertimbangan kita bahwa mengenai masalah penelitian itu dari lembaga-lembaga publikasi ya, lembaga publikasi jurnal baik nasional maupun internasional menjadikan masalah penelitian itu sebagai faktor utama ketika dia melakukan review. Ketika misalkan reviewer itu menilai apakah sebuah artikel itu bagus, layak untuk dipublikasikan ataukah tidak, nah dia melihat berdasarkan masalah dari penelitian itu relevan tidak dengan kondisi sekarang atau kondisi kekinian, relevan tidak untuk kemudian diangkat sebagai masalah atau artikel yang akan diangkat pada publikasi mereka. Nah, itu. Nah, kemudian juga masalah penelitian itu harus objektif, ya, tidak subjektif. Ya, tentunya namanya objektif subjektif itu misalkan begini, kita menilai mahasiswa, misalkan mahasiswa Bone misalkan ya dengan Palopo yang pada umumnya itu berkelahi. Nah, kita melihat wah mahasiswa Bone itu misalkan lebih baik daripada mahasiswa Palopo. Nah, itu penilaian subjektif kalau seperti itu. Nah, sehingga masalah ketika misalkan kita melakukan penelitian, kenapa sih misalkan mahasiswa Bone dengan mahasiswa Palopo itu selalu bertikai? Kenapa selalu terjadi cekcok begitu? Nah, berarti kita harus memandang secara objektif. Kita tidak boleh memihak di antara salah satunya. Ya, apakah ke mahasiswa Bonenya atau ke mahasiswa Palopo. Kita harus berada di tengah sebagai orang yang objektif melihat persoalan. Nah, kemudian yang keempat, logis dan valid. Nah, berarti logis dan valid itu masuk akal, bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan dengan menggunakan literatur, dengan menggunakan rumus tertentu. Ketika kita menggunakan rumus atau konsep tertentu, apalagi misalkan dalam ilmu komputing ya, nah berarti itu harus logis ya, masuk akal. Kalau misalkan kita berbicara bahwa kita bisa melakukan penyiraman tanaman ya secara otomatis yang kita kendalikan misalkan melalui aplikasi yang berbasis IoT, Internet of Things, kemudian kita bisa mengaksesnya melalui Android kita, melalui gadget kita masing-masing dari jauh. Ketika misalkan kita memiliki tanaman atau perkebunan, tanpa kita harus datang menyiram langsung ke lokasi. Nah, berarti masuk akal tidak itu diimplementasikan? Masuk akal tidak misalkan ada proses penyiraman tanpa manusianya yang melakukannya? Nah, ternyata teknologi hari ini memang memperlihatkan, yang membuktikan bahwa itu masuk akal, logis, dan valid. Karena memang bisa dikerjakan oleh kombinasi konfigurasi antara IT dengan microcontroller. Oke. Nah, ini contoh masalah penelitiannya. Misalkan di sini ada masalah dengan tujuan pemeriksaan paru-paru COVID-19 yang dilakukan oleh ahli radiologi dan penyakit paru memiliki keterbatasan kemampuan untuk membedakan paru-paru penderita COVID-19 dan pneumonia. Pneumonia itu
orang yang biasa merasakan asma ya di paru-parunya, biasanya batuk-batuk, terus sesak napas. Nah itu, tapi bukan COVID. Itu memang gejala kronis yang mereka alami pada umumnya. Apakah itu tingkatannya masih rendah atau memang sudah sangat stadium-stadium akhir. Nah itulah yang namanya pneumonia. Ada juga yang mirip dengan COVID. Nah membedakan paru-paru penderita COVID-19 dan pneumonia berdasarkan citra X-ray. Keterbatasan tersebut diantaranya pada penglihatan dan analisis setiap dokter berbeda. Akibatnya hasil diagnosisnya tidak akurat. Nah, ini masalah ya, masalah pada proses pemeriksaan terhadap citra hasil ronsennya pasien itu antara dokter satu dengan dokter yang lain itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena bagaimana cara menganalisis mereka terhadap objek-objek yang ada di dalam paru-paru tersebut itu cara visionernya itu mereka berbeda sesuai dengan tingkat wawasan mereka, pengalaman mereka, kemudian juga mungkin tingkat konsentrasi lagi tidak banyak masalah dan seterusnya. Nah itu dari dokternya sendiri kemudian memberikan analisis yang berbeda. Nah kalau misalkan terjadi perbedaan-perbedaan dan interpretasi seperti ini, itu bisa tidak akurat nanti si pasiennya. Dokter A mengatakan A misalkan, sementara dokter B mengatakan juga B. Nah berbeda. Nah biasanya dalam sistem kedokteran itu perlu dilakukan istilahnya rapat ya antara beberapa dokter itu kemudian rapat. Nah yang menjadi masalah kemudian rapat itu kan terlalu lama untuk menentukan, apalagi kalau masalahnya di rumah sakit itu banyak ya. Nah sehingga itu tidak mungkin dikerjakan, pasti semuanya itu kembali pada dokter yang bertugas saat itu. Ini saja. Nah, ketika misalkan terjadi kesalahan yang dirilis nanti dari hasil diagnosis itu, hasil pemeriksaan itu, maka itu berakibat pada ketidakpercayaan yang timbul di pasien, ataukah misalkan tidak percaya dengan rumah sakit ini, dengan dokter ini. Kalau mungkin dokternya masih di rumah sakit ini, tapi kalau sudah tidak percaya rumah sakitnya, nah itu bahaya kan. Nah, sehingga ini masalah. Nah, bagaimana caranya secara komputasi kita mengatasi masalah ini? Nah, ini tujuannya untuk menerapkan algoritma convolutional neural network yang mengklasifikasi dan mengenali citra foto X-ray COVID-19 berplatform Android. Kita mau menggunakan Android nih untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi dokternya itu bisa dibantu, ya, bisa dibantu. Misalkan Android-nya itu kemudian bisa men-scan secara langsung hasil X-ray-nya itu, foto X-ray-nya yang hitam putih itu kan. Nah, bisa langsung dilihat, oh ini misalkan COVID-19, ini pneumonia, ini normal. Nah, itu yang menjadi tujuan dari sebuah penelitian. Bisa kan dipahami? Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah penelitian, nah ini ada kalimat-kalimat yang relevan yang perlu kita buat sebagai kerangka pikirnya. Di antaranya misalkan kita membuat pernyataan masalah begitu. Terus kalimat pertanyaan untuk mendukung masalah apa yang kemudian ada di objek yang akan kita teliti. Nah, terus kalimat tujuan dari solusi yang akan kita berikan dari permasalahan yang ada. Artinya kan ketika ada masalah berarti harus ada solusi. Nah, solusi itu harus dibangun poin-poinnya. Nah, poin-poin itulah yang kemudian sebagai tujuan, ya. Nah, di sini pertanyaan penelitian atau biasa juga dikatakan sebagai research question. Pertanyaan penelitian yang pertama, ya. Jadi tadi untuk memberikan solusi secara komputasi adalah kita menggunakan convolutional neural network untuk membedakan mana X-ray orang normal, kemudian mana X-ray orang COVID dengan pneumonia. Nah, dengan menggunakan metode CNN atau merupakan metode dari deep learning, itu kita pakai. Nah, ini rumusan-rumusan masalahnya atau pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Pertama, bagaimana memodelkan citra chest X-ray pada tahapan pra pengolahan menjadi bentuk vektor. Nah, ini. Jadi tidak langsung bagaimana membuat sistem, ya. Bagaimana membuat sistem seperti itu, ya bagaimana itu membuat sistemnya. Harus ada tahapan-tahapannya secara rinci kita kemukakan dalam proses rumusan masalah tersebut.
Nah, pertama bagaimana memodelkan. Jadi satu citra itu bagaimana dimodelkan ke dalam bentuk yang bisa diproses oleh komputer dengan menggunakan algoritma CNN. Nah, itu berarti kita modelkan dulu ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana memproses citra menggunakan deep learning. Nah, berarti kita sudah masuk pada tahapan deep learning-nya, algoritma deep learning-nya sudah kita fungsikan di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menguji performansi deep learning menggunakan back-end. Nah, bagaimana menguji? Ya, setelah misalkan kita membuatnya, itu tadi ya sistem algoritma CNN-nya, kita uji bagaimana akurasinya atau performansinya akurat tidak. Kalau kita mengatakan misalkan sistem ini layak atau tidak layak, akurat atau bagus atau tidak bagus, itu harus berdasarkan parameter tertentu. Nah, parameter itu salah satunya adalah performansi atau menguji akurasinya. Seberapa akurat sehingga kita katakan bahwa ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan dokter tadi yang kemudian kadang tidak akurat antara objek yang dokter yang satu dengan yang lain, atau hasil pemeriksaan mereka itu tidak objektif misalkan itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan back end. Kenapa back end? Karena misalkan kita menggunakan Python ya, Python untuk melakukan pemrosesan menggunakan algoritma deep learning ya. Kita melakukannya itu di Python misalkan. Nah, masih back end-nya itu berarti kita berbicara algoritmanya. Nah, nanti pada pertanyaan keempat, bagaimana melakukan pengujian perangkat lunak pada front end. Nah, berarti kalau pertanyaan nomor 4 ini, bagaimana kita melakukan pengujian perangkat lunak pada front end-nya. Berarti kita sudah berbicara interface-nya. Tadinya kita pada akarnya ya, akarnya itu ada di algoritma CNN-nya sendiri. Nah, terus kita berbicara lagi ke aplikasinya. Nah, biasanya kan mahasiswa ketika misalkan membuat rumusan masalah, langsung saja bagaimana membuat aplikasi misalkan untuk mengenali jenis-jenis COVID-19 ya, bukan jenis sih, mendeteksi misalkan apakah ini penderita COVID-19 dengan menggunakan CNN. Nah, hanya sebatas itu, tidak dirincikan. Nah, perlu dirincikan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan model seperti ini, ya, supaya kita jelas gambarannya apa yang mau dikerjakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada. Nah, kemudian berikutnya, nah ini tadi ya pada interface-nya. Jadi kita sudah berbicara di sini pengujian perangkat lunak. Jadi setelah misalkan di sini pada poin ketiga kita menguji akurasi. Setelah melakukan pengujian akurasi dan ternyata misalkan akurasinya itu 90%, ataukah misalkan lebih dari 90%, atau misalkan kalau datanya sedikit mungkin cuma 80%. Nah, setelah itu kita anggap bahwa sudah bagus dari segi jumlah data maupun misalkan dari algoritmanya semuanya sudah bisa jalan ya. Bagian-bagiannya tahapannya telah dilewati. Nah, sekarang kita rancang lagi front end-nya. Nah, berarti kita harus melakukan kombinasi antara Python ya dengan misalkan di sini kita bahasa ya Pak ya, misalkan melalui framework-nya Kotlin. Nah, Kotlin untuk nanti bisa dikonfigurasikan dengan Android Studio. Nah, di situ bisa ada konfigurasi yang selaras ya. Nah, dari tadi back-end-nya dengan menggunakan Python untuk mengimplementasikan CNN, kemudian untuk melihat mengaksesnya dengan menggunakan interface. Nah, kita menggunakan Kotlin ya, Kotlin nanti untuk diakses dari Android Studio-nya. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan metode deep learning dalam interface aplikasi. Nah, berarti ya bagaimana mengimplementasikannya, mengkonfigurasikan antara back-end tadi dengan front-end dengan menggunakan Kotlin, kemudian Android Studio di titik terakhir dari pengguna itu yang diakses secara grafis. Nah, itu kita implementasikan, diuji coba dengan menggunakan gambar nanti, ya, gambar di-scan. Nah, apakah misalkan aplikasi tersebut itu bisa mengenali, oh ini COVID, misalkan ini pneumonia, ini normal.
Nah, apakah bisa? Nah, itu nanti merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Nah, sudah jelaskan seperti itu. Nah, berikutnya tujuan. Mohon maaf ya. Sini tadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada ya. Tujuan penelitian. Kemudian di sini research objectives, tujuan dari penelitian. Yang pertama, menjawab rumusan masalah tadi atau pertanyaan-pertanyaan penelitian tadi, poin per poin. Kalau tadi ada 5 poin pada bagian pertanyaan penelitian, nah di sini juga ada 5 poin sebagai tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk memodelkan citra X-ray pada tahapan pra-pengolahan menjadi bentuk vektor dari grayscale ke numerik atau binar. Nah, jadi dijelaskan di sini bahwa tahapan yang tadi dimaksudkan sebagai pengolahan itu seperti apa, sekilas diberikan gambarnya, bahwa mengubah vektor gambar menjadi grayscale. Untuk grayscale-nya itu dalam bentuk numerik ataukah nanti binar. Nah, itu sudah ada, jadi tahapannya jelas. Nah, terus yang kedua, untuk memproses citra menggunakan deep learning pada tahapan convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. Nah, kemudian dia sudah masuk pada algoritma dari deep learning-nya, atau dalam hal ini algoritma CNN-nya, convolutional neural network-nya. Nah, bagaimana tahapan pada CNN itu adalah convolution layer, kemudian pooling layer, dan fully connected layer. Nah, jadi ada 3 tahapan penting yang harus dilalui sesuai dengan rumusnya tentunya ya, modelnya masing-masing. Nah, itu tergambar. Kemudian yang ketiga, untuk menguji performansi deep learning menggunakan back-end melalui testing dan validasi datasetnya. Nah, jadi di sini performansi ya, performansi dari deep learning itu akurasinya, dihitung akurasinya, kecepatan, misalkan ada gambar dimasukkan. Nah, setelah gambar tersebut dimasukkan, berapa akurasinya, berapa waktu untuk mengenali gambar itu, jangan sampai terlalu lama. Kalau terlalu lama kan, waduh, dianggap telah gagal itu. Karena kalau lama juga, ya percuma, merepotkan. Mendingan dokternya langsung analisis juga lebih cepat, misalkan. Ya. Nah, jadi kita harus membuktikan apakah kecepatan komputasinya itu memang bagus, yang mendukung untuk aplikasi ini. Itu harus dibuktikan. Tidak cukup kita mengatakan, wah, aplikasi ini bagus, bisa mengenali. Nah, bagaimana performansinya? Ketika berbicara performansi, bagaimana akurasinya? Berapa akurat dari misalkan 100 data yang kita berikan ya terhadap aplikasi, terhadap sistem, berapa yang dikenali dengan benar. Nah, misalkan dari 100 data, itu ada 80 data yang dikenali dengan benar, 20 yang tidak benar. Nah, kita harus nanti merincikan, oh berarti misalkan akurasinya 80%, kecepatan komputasinya berapa, mungkin 60 detik misalkan, atau 30 detik, dan seterusnya. Ya. Jadi jelas. Nah, berikutnya, untuk melakukan pengujian perangkat lunak pada front end menggunakan espresso dan black box. Nah, ini bergantung dari pengujian perangkat lunak apa yang digunakan. Di sini misalkan untuk pengujian logikanya menggunakan espresso. Nah, espresso itu untuk menguji logikanya secara otomatis. Ya, jadi bukan pengujian logika sebagaimana mungkin white box, ya, itu kan satu-satu ya secara manual. Nah, kalau ini tidak, jadi langsung pesan errornya muncul di situ. Kemudian black box, apakah keseluruhan misalkan tombol yang digunakan itu sudah valid ataukah tidak, jangan sampai ada tombol kita maunya yang muncul itu gambarnya yang muncul, tapi kok yang muncul itu adalah hasil deteksinya. Nah, kan berbeda ya. Nah, harus diuji semua tombol secara fungsionalitasnya. Nah, kemudian yang terakhir, untuk mengimplementasikan metode deep learning dalam interface aplikasi. Nah, setelah semuanya rampung, nah kemudian ya kita masukkan data kembali, ya, diimplementasikan. Mungkin bisa dalam hal ini dokternya diuji cobakan loh, bagaimana, apakah misalkan sistem ini memang layak bagi pengguna ataukah bagaimana. Nah, jadi tahapannya jelas.
ketika kita membangun satu sistem yang katanya mau membantu dokternya melakukan pemeriksaan foto X-ray dari COVID-19. Ya, oke. Nah, dari mana datangnya masalah? Nah, ini kok kita mencari masalah, orang itu menghindari masalah. Nah, tidak demikian dalam proses penelitian. Dalam proses riset itu masalah memang wajib untuk dicari. Masalah memang wajib untuk dicari, tapi bukan kita yang membuat masalah ya. Beda. Jadi kita yang harus mencari masalah di sekeliling kita itu fenomena masalah itu sangat-sangat banyak. Nah, berarti kewajiban kita lah sebagai manusia yang memiliki akal, yang memiliki ilmu, untuk kemudian menemukan masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, caranya bagaimana supaya kita mengetahui masalah itu apa yang mau diangkat? Yang pertama, studi literatur. Ya, lakukan dulu dong studi literatur. Membaca-baca jurnal, membaca skripsi, atau kan misalkan menonton YouTube hasil penelitian terkini apa yang dirilis misalkan hari ini, apakah dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, itu kita bisa lihat-lihat ya. Nah, misalkan kita baca paper tentang research challenge. Jadi apa yang menantang begitu dari sebuah penelitian? Wah, ini ada penelitian kayaknya saya tertantang untuk mengerjakannya. Nah, ada tipikalnya seperti itu. Terus penelitian yang bertujuan. Nah, ada tujuan tertentu. Misalkan saya melihat ya kondisi misalkan ya di Makassar itu sudah banyak misalkan jumlah penduduk. Nah, berarti mungkin jalanan juga sudah banyak ya. Jalanan sudah banyak, tidak bertambah banyak, tapi pengendara jalan itu semakin padat. Nah, saya membuat aplikasi yang kemudian bisa memberikan alternatif solusi ya. Kalau misalkan jalanan ini macet, nah kita bisa memberikan alternatif berdasarkan titik di mana dia berada. Titik alternatifnya sekian misalkan. Di titik ini dia bisa lewat dengan menggunakan misalkan metode tertentu. Nah, itu bisa sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian ada juga yang riset trend. Nah, penelitian apa yang lagi tren sekarang? Misalkan penelitian tentang minyak goreng. Nah, bagaimana caranya misalkan kita mengetahui topik-topik yang lagi tren di Facebook atau di mana yang paling tren di topik misalkan dengan menggunakan metode tertentu ya seperti itu atau model tertentu. Bagaimana caranya? Nah, saya mau mengimplementasikan yang ini. Nah, itu kan ada. Dan state of the art dari topik penelitian state of the art itu adalah penelitian terkait dengan penelitian yang akan kita kerjakan. Penelitian sebelumnya itu ya sudah banyak. Nah, tinggal kita gali ya, tinggal kita gali dari mereka itu apa yang belum mereka kerjakan, apa kekurangannya kita atasi dengan kelebihan keunggulan dari penelitian kita. Nah, itu datanya salah satu datanya masalah. Nah, terus yang kedua studi lapangan. Nah, kita terjun langsung ke lapangan. Nah, kita bisa mendapatkan data di lapangan, misalkan ya, ataukah kalau misalkan ingin Anda putus, silahkan bergabung kembali ya. Ini tidak berbayar. Ya, Bu. Ya, mohon maaf tidak berbayar. Kemudian data di lapangan ya. Jadi misalkan mengenai masalah kelangkaan minyak goreng yang kalian mau teliti misalkan. Nah, pikirkan apa ya kira-kira hubungannya dengan minyak goreng. Terus kalau saya mau bikin aplikasi, kalau saya mau analisis apa ya kira-kira yang bisa saya angkat, baca literatur tadi dan kemudian terjun di lapangan. Betul tidak ya, tetangga saya merasa galau ketika tidak ada minyak goreng, seakan-akan minyak goreng itu adalah emas pada kondisi sekarang ya. Meskipun orang memiliki emas, tapi kalau tidak memiliki minyak goreng itu galau pastinya ya. Kita nggak bisa masak-masak, masa rebus-rebus, masa bakar-bakar doang, pasti nggak enak begitu, tidak seru.
Nah, berarti kita lakukan penelitian itu di lapangan. Berapa antrian, kemudian di mall mana saja antrian, atau di minimarket mana saja, di wilayah mana saja, dan seterusnya. Kemudian data statistik. Nah, data statistik mungkin kita butuh data statistik dari misalkan BPS ya. Nah, data-data ini kita butuhkan bagaimana kondisi minyak goreng pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apakah stabil atau bagaimana harganya. Nah, kita butuh itu sebagai pembanding. Kemudian kuesioner. Nah, kita bagikan misalkan kuesioner ke masyarakat. Apa betul mereka sedang merasakan kegalauan akibat minyak goreng? Ya, mungkin kita bisa membuat Google formulir ya, membagikan mereka angket. Oh iya, saya sangat ini, ataukah angket secara hard file. Tuh. Nah, kemudian dari penelitian pendahuluan juga, nah kita bisa memperoleh data pada tahun berapa kira-kira itu pernah terjadi kelangkaan seperti ini, misalkan ya, di hubungannya dengan minyak goreng sih. Kalau misalkan hubungannya dengan desain komputasi kalian, nah itu tergantung bagaimana cara berpikir Ananda ya, untuk kemudian mengangkat topik seperti itu, hubungannya dengan solusi yang kalian berikan. Apakah kalian mau mengetahui trending topik tentang minyak goreng, ataukah kalian mau mengetahui apakah di wilayah sini kelangkaan minyak gorengnya atau harganya di sini tinggi sekali, atau di sini harganya bagaimana, dan seterusnya, dengan menggunakan aplikasi apa. Nah, itu bergantung dari kreativitasme dari kalian. Saya tidak bisa merincikan secara rinci, karena pasti di sini kita butuh berjam-jam, 3 jam ya. Nah, kemudian syarat penelitian itu yang pertama menarik. Nah, harus menarik dong. Nah, seperti tadi minyak goreng, wah ini kan kasus yang lagi tren ya. Atau kenaikan BBM dan seterusnya. Ini kan kasus yang lagi tren. Nah, memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Nah, ini menjadi pemicu, men-trigger, ya, memantik, memanasi kita di awal untuk kemudian melakukan proses penelitian. Nah, terus yang kedua bermanfaat. Nah, ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, apakah dalam skop kecil, ya tidak harus bahwa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, kemudian harus mereka gunakan dalam bentuk aplikasi, tidak juga. Tapi sebagai informasi, ya, sebagai satu ilmu yang kita kaji, tidak hanya sekedar menjadi penikmat gadget, itu sudah sesuatu nilai plus. Nah, kemudian dalam skop kampus, sekolah, kelurahan, maupun masyarakat lingkungan bangsa dan negara. Ya. Kemudian berikutnya hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, bisa dikomparasi dengan yang lain. Artinya ada sesuatu